Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fadilah. Saya tinggal di Besitang dan sekarang saya sedang belajar di Kota Langsa, Provinsi Aceh, di Pondok Pesantren Baitul Quran. Jadi Fikri ini udah berapa lama di pondok pesantren? Berapa lama? Sekitar 2 tahun. Jadi pertama kali pengalaman masuk pesantren tuh apa yang bikin senang atau bikin sedih, itu apa biasanya? Jadi biar tahu kan yang lain, berbagi pengalaman kita. Pertama, sebelum pergi ke pesantren ada rasa penasaran, ingin melihat bagaimana keadaan di sana, apa mungkin bangunannya yang ingin kita lihat, seperti apa pelajarannya. Dan pas sudah sampai pesantren, yang dirasakan itu rindu. Rindu. Itu yang pertama kali dirasakan, rindu. Jadi waktu pertama kali masuk pesantren, Fikri nangis waktu ditinggal orang tua. Nggak nangis, cuma rindu. Rindu. Jadi gimana biasa ngobati rindunya? Kan pasti nggak sebentar itu kan, mungkin sebulan kita baru jumpa. Berapa lama baru orang tua datang waktu pertama kali masuk? Setelah diantar tuh kan? Setelah diantar ada 3 hari orang tua saya datang. Setelah itu nggak tahu kapan bisa datang orang tua. Jadi biasa pernah sampai nangis gitu, entah karena rindu kali atau apa di pesantren? Kalau itu sih saya belum pernah alami. Belum pernah. Tapi yang biasa ya, yang di pesantren tuh yang lucu tuh apa tuh, biasa main-main sama kawan atau apa, biasa kegiatan apa yang bikin Fikri itu senang, jadi Fikri itu nyaman. Di mana biasa apa Yang kira-kira? paling enak di pesantren itu ngoras kolam. Nguras kolam. Kenapa gitu? Karena seru nangkep ikan dan main air. Oh. Jadi kalau makan biasa gimana di pesantren? Nah, kan kalau kita makan sendiri-sendiri di rumah kan, masaknya lauknya pasti enak-enak. Nah, kalau di pesantren tuh gimana? Kalau di pesantren, kalau kami modelnya pakai rantang, satu orang satu mangkok rantang tuh. Nanti apa yang dikasih itu yang dimakan, suka nggak suka harus dimakan. Berarti kita nggak boleh pilih-pilih lauk lah, nggak ada pilihan ya lauknya? Nggak ada. Biasa tuh yang lauk yang biasa yang paling enak tuh dari pesantren biasa apa menurut Fikri? Kan ada mungkin hari-hari tertentu dia masaknya beda gitu. Lauk yang paling enak tuh ya ayam. Ayam. Udah kayak Upin Ipin ya. Upin Ipin kan suka ayam juga. Jadi kalau di pesantren boleh nggak main HP? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau untuk komunikasi keluar ke orang tua biasa lewat apa? Mana tahu kita mau telepon, ada perlu untuk kebutuhan kita di pesantren. Itu minta sama ustadznya, minta telepon orang tua atau hubungi dari WA. Supaya untuk memberikan apalah informasi apa yang kita butuhkan ya untuk ketika orang tua datang ya. Jadi kalau menurut Fikri sendiri nih, anak-anak sekarang tuh gimana sih yang di luar dari pesantren? Ya kan mungkin kita di pesantren, Fikri beda lah ngerasanya sama biasa kalau di rumah, kayak sekolah-sekolah umum. Biasa anak sekolah umum tuh kalau udah belajar, udah siap belajar, pulang udah nggak tahu entah apa yang didapat. Nah, jadi biasa kalau menurut Fikri gimana tuh anak-anak sekarang kan asik main HP nih, main game. Kalau menurut pandangan Fikri sendiri, gimana Fikri menilainya? Kalau main HP itu ya main game, kan yang lagi ngetren sekarang game-game PUBG, FF, Free Fire tuh, Ya, ML, Mobile Legend. Itu kan yang lagi ngetren sekarang. Itu sebenarnya sih ya kalau pribadi ya nggak pribadi. bagus. Kenapa nggak bagus? Apa Karena alasannya? ada anak yang main game sampai dia lupa waktu, dan setelah main game tuh kalau kebanyakan main game pun bisa merusak saraf-saraf otak. Anak yang kecanduan game online tuh penyakit, ada yang anak tangannya nggak bisa berhenti, pikirannya membayangkan game terus, karena dia waktu belajar sama main game lebih banyak main game daripada belajar. Jadi udah
berlebihan lah main gamenya ya. Jadi kalau Fikri itu biasa kan, pas datang orang tua tuh biasa apa yang dilakukan pas orang tua Fikri datang jenguk? Ya datangi, salami, tanya kabar, bagaimana keadaan. Jadi selama Fikri kalau di pesantren itu kan nggak tahu dunia luar. Ada juga misalnya hal-hal seperti yang menyedihkan yang mungkin menurut Fikri, aku nggak tahu ini, tapi pas tahu udah disampaikan kabar pas sudah sampai mama datang atau apa, ada gitu hal-hal gitu. Ada Apa biasa hal-hal yang pernah Fikri alami yang sedih menurut Fikri itu apa? pas kami masih di pesantren, pas kami dikabari tiba-tiba kakek kami meninggal. Hmm, dekat lah Fikri sama kakek dekat. Dan Jadi waktu itu pas dikabari setelah orang tua sampai atau masih apa via telepon atau apa via WA? ya itu ya di WA, kalau nggak di WA ya di telepon, karena Fikri langsung minta pulang saat itu. Oh, jadi Fikri lihat lah ya kakek dikebumikan atau apa? Lihat Alhamdulillah. Jadi selama di pesantren tuh kalau mandi tuh gimana biasanya? Apa kamar mandi sendiri sih masing-masing atau enggak, gimana? yang ngantri. Antri. Mandinya seperti apa? Coba Fikri tuh kasih gambaran. Mungkin orang lain kan nggak tahu kayak mana suasananya. Kalau kami mandi sendiri-sendiri, ngantri. Kalau nggak dapet yang awal ya udah ngantri. Terus kalau kesiangan kita bangun di pesantren itu apa resikonya? Apa dihukum atau apa? Dihukum kadang ngulang sampai hafalan yang pernah kita hafal. Pernah kena hukum? Ini belum pernah. Belum pernah. Si Faris pernah. Habis Jadi berteman sama si Faris ini kan beda kelas ini kan. Memang sudah lama berteman sama si Faris. Kan Faris kan kelas 2 kan. ya Fikri kelas 3 kan. Nah, udah lama berteman sama si Faris. belum, selama di pesantren aja. Selama teman. Maksudnya kalian tuh sering dipasangkan berdua ketika ada pengajian di luar. Apa kalian sering berdua atau memang gimana? Makanya bisa dekat. Ya sering juga kayak gitu. Sering juga. Jadi menurut Fikri lah, Faris tuh orangnya kayak mana? Faris tuh orangnya baik, dia bercanda, kalau bercanda sih nggak kelewatan, ya standar lah orangnya. Kalau nakal dia jahil sering kerjain orang. Setiap anak ada nakalnya, dan saya sendiri pun ada nakalnya. Apa kenakalan Fikri biasanya? Biasa kerjain kawan atau apa biasa apa? Kejuti kawan, kerjai kawan pernah dia. Ada yang sampai tersinggung, sampai nangis atau apa? Belum pernah. Belum pernah. Sebatas wajar lah ya. Tapi kalau menurut Fikri nih, Fikri kan bukan orang Aceh. Aslinya orang apa? Orang Jawa. Orang Jawa. Tapi udah seperti orang Aceh. Karena sekolah di Aceh kan. Kawan pun banyak orang Aceh. Oh. Jadi Fikri aslinya orang Jawa. Jadi bahasa Jawa bagus lah. Jawa. Nanti coba abang pengen tahu kan Fikri bahasa Jawanya. Ketika abang tanya, coba jawabnya bahasa Jawa nanti ya. Supaya orang Jawa, mana tahu yang nonton orang Jawa, dia paham. Ya kan? Nah, coba. Jadi kalau menurut Fikri, pergaulan di Besitang sama di apa ini, kan Fikri asli Besitang. Pergaulan yang di Besitang yang Fikri dulu sebelum masuk pesantren, menurut Fikri itu gimana? Lebih baik ke sekarang kah apa yang kemarin waktu di Besitang? Ibaratnya kalau di Besitang tuh apa yang biasa, maksudnya menurut Fikri ya, menurut Fikri pribadi ya, jangan kita bilang menurut orang lain. Fikri apa yang biasanya, tapi dalam bahasa Jawa coba jawab. Kalau nang Besitang ambil nang kene, iku yo awak pribadi ya. Nah, Ya itu penake sama-sama penak, oke. tapi sing lebih penak lagi nang Besitang kono. Kenapa gitu? Apa alasannya? Wis 6 tahun awak ki nang kono.
wis 6 tahun. Jadi wis akrab lah kayak ngono. Ya, banyak kawan ya. Ya. Jadi kalau di kampung bahasa Jawa. Yo. Kabeh ngoceh, gosip, nggo basa Jawa. Oh, jadi bahasa Jawanya mantap ya. Jadi kalau bahasa Aceh bisa. Siti-siti bahasa Aceh. Hmm. Jadi selama Fikri di pesantren, ini kan sebentar lagi nih udah kelas 3 ya. Sebentar lagi kan selesai nih. Ada nggak pengen lanjut lagi? Atau mau masuk pesantren lagi atau mau masuk sekolah umum? Awak rencanain nang pesantren meneh. Nang kono sing cer ambek kampung. Hmm, Cer. Yo ora rado lah. Cer pesantren nih nang kono. Karena kakangku pun dulu nang kono. oh sana pesantrennya. Jadi Fikri ini pengen tetap di pesantren. Yo. Jadi ini kan Fikri ambil di pesantren jurusannya apa nih kalau di sini Tahfiz ya? Yang Fikri pelajari di Ini pesantren. eneng umum tahfiz, kitab eneng Kitab-kitab apa aja biasa? kitab sing wis belajar yo bajuri, matan takrib, kitab awamil, kawakib, yo lain-lain. Jadi hafalan Al-Quran kan banyak tuh. Boleh nggak orang tuh dengar yang biasa aja, yang umumnya mau ayat kursi kah, mau Al-Fatihah, terserah. Tapi kan bagusnya dibuka Al-Fatihah dulu ya. Tapi ini nggak usah bahasa Jawa lagi, biar orang, yang penting orang udah tahu Fikri itu orang Jawa. Nah, ini coba nanti bahasa Aceh. Bisa? Sanggup? Nggak? Nah, temannya banyak orang Aceh. Lu bahasa Aceh bio. Oh, yang penting bisa lah ya. Nggak apa-apa dicampur-campur sedikit sama bahasa Indonesia. Yang penting orang tuh bisa lihat Fikri itu sebenarnya di Aceh, bukan orang Aceh, tapi dia paham bahasa Aceh. Jadi kalau Fikri hafalan lah Al-Fatihah. Nah, ini kan mungkin orang mau dengar nih anak pesantren gimana tuh. Boleh baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, bagus bacaannya ya. Bagi abang pun orang awam sih yang mungkin memang abang nggak ngerti ya, untuk baca Quran seperti itu ya, menurut abang sih bagus.
Tapi kan kalau kesalahan-kesalahan dalam pembacaan abang pun nggak paham, karena Fikri yang tahu juga. Tapi kalau menurut abang orang awam ini sangat bagus sudah. Alhamdulillah Fikri yang masih muda kayak gini memang tekun belajar ilmu agama kayak gini. Jadi kalau Fikri itu cita-citanya apa? Coba jawab pakai bahasa Aceh dikit-dikit. Nggak bisa jawab di bahasa Aceh. Nggak bisa. Ya, apa bahasa Indonesia aja. Apa cita-cita Fikri nih? Terbesarnya itu apa? Menjadi editor. Editor. Pas sekali nih sama abang bisa belajar nanti banyak. Jadi Fikri itu kenapa bisa tertarik editor? Apa memang di pesantren ada pelajaran seperti itu atau gimana? Kalau di pesantren nggak ada. Kami memang dari dulu suka moto dan suka mengubah-ubah foto, suka ngedit-ngedit. Hmm, Jadi foto yang awalnya ya kalau kita bilang kurang bagus dan sekarang betul. jadi agak lebih bagus. Oh, ya udah Fikri juga udah mau balik ya. Ya. Oke. Ini buat teman-teman apa tuh pesannya kira-kira biar teman-teman tuh semangat lah untuk masuk pesantren. Ya tetap semangat belajar. Ya saya bisa ngasih motivasi seperti itu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini Fikri juga udah dipanggil mau pulang. Nah, jadi kita bilang makasih banyak lah sama Fikri sudah mau diwawancara dari tadi. Oke Fikri makasih banyak ya. Abang terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, kasih salam penutup dulu sama orang-orang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.